menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat rasuli yang diberi nama sesuai dengan nama penulisnya. Kitab Yakobus pasal 1 dengan perikop. Salam, iman dan hikmat, keadaan rendah dan keadaan kaya, pengujian dan pencobaan, dan pendengar atau pelaku firman. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu
menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang iman dalam menghadapi pencobaan dan pelaku firman, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dan ayat yang ke-22 dengan bunyi nas. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kitab Yakobus merupakan salah satu dari surat-surat di Alkitab Perjanjian Baru yang ditujukan kepada seluruh jemaat Kristen tanpa menyebut jemaat atau alamat surat. Hal ini terjadi karena gereja mula-mula lebih ingin memelihara, mempertahankan, dan menyebarkan Injil Kristus ketimbang menunjukkan asal-usul nama ataupun tempat. Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada para pembacanya berdasarkan ayat yang pertama. Dan para pembacanya ialah ke-12 suku di perantauan yang sebenarnya merupakan simbol gereja dan orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat berdasarkan ayat yang kedua, dan Yakobus menyapa para pembacanya sebagai saudara-saudaraku. Dan hal ini memberikan penjelasan bahwa semuanya terikat pada kesetiaan yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Nasihat utama dari Yakobus kepada para pembacanya adalah memberikan mereka semangat seperti yang ayat 2 katakan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan yang dimaksud dalam ayat ini menunjuk pada pencobaan yang datang dari luar diri seseorang. Dan bagi Yakobus,
Seorang Kristen hendaknya tetap bersukacita meskipun ada pencobaan yang datang silih berganti melanda diri mereka. Ingatlah sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pada masa awal mula gereja itu berdiri. Gereja mula-mula dilanda oleh berbagai-bagai penganiayaan. Oleh sebab itu diperlukan ajaran semacam ini, dan Yakobus perlu menerangkan ini bahwa ada buah dari setiap ujian iman yang kita semua hadapi, yaitu ketekunan. Ketekunan inilah yang membuat seorang Kristen menjadi sempurna, atau lebih tepat diartikan dengan kedewasaan rohani, berdasarkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Seperti juga dalam Injil Matius 5 ayat 48. Yesus pun terhadap para pengikutnya menuntut hal serupa. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan pada ayat yang ke-5-8 Yakobus pasal 1, Yakobus berbicara tentang makna adanya pencobaan. Yakobus menganjurkan supaya pencobaan-pencobaan yang datang itu hendaknya tidak dihindari, melainkan dihadapi. Dan cara menghadapinya tidak dengan cara mengandalkan kekuatan atau kehebatan diri sendiri, melainkan dengan cara meminta kepada Allah yang mengaruniakan hikmat kepada orang-orang percaya. Hanya saja syaratnya adalah minta dengan iman dan jangan bimbang. Karena bagi Yakobus, orang yang bimbang bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang terombang-ambing seperti itu tidak akan tenang hidupnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, apa itu orang yang hidupnya terombang-ambing? Orang yang hidupnya terombang-ambing adalah mereka yang kesetiaannya bercabang, selalu penuh keraguan walaupun sudah memohonkan doa kepada Allah. Padahal bukankah orang Kristen mestinya memiliki keyakinan yang besar kepada Allah dengan tidak ragu dan bimbang untuk datang dalam permohonan doa kepadanya? Dan bukankah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Yakobus 5 ayat 16b. Oleh sebab itu Yakobus meminta kepada kita umat-umat Tuhan hari ini untuk menjadi pelaku firman dan jangan hanya menjadi pendengar saja. Sahabat-sahabatku, kita sering mendengar banyak orang berkata, kalau cuma dengar semua orang pasti bisa. Tapi coba disuruh bicara atau action. Tidak mudah. Atau gasus, gampang susah. Begitu juga dengan menilai, adalah lebih mudah untuk menilai orang lain daripada memberikan teladan hidup yang baik. Padahal kekristenan membutuhkan bukti nyata melalui perbuatan dan bukan hanya teori. Karena orang Kristen adalah terang dunia dan garam dunia. Artinya, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dan memberi faedah bagi dunia. Satu tindakan jauh lebih berharga dari 1000 kata-kata. Setiap orang dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah karena harus membuktikan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata dan bukan hanya sekedar mengucapkan firman itu. Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi sahabat-sahabat firman, iman akan bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Itulah iman yang diwujudkan melalui perbuatan kita. Selaku pelaku firman, Alkitab mengatakan hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Tetapi pada kenyataannya, kita memiliki kecenderungan untuk lebih cepat berbicara, tapi dalam hal mendengar malas. Mulut aktif, telinga pasif. Padahal iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, banyak dari kita yang mungkin aktif menghadiri kebaktian di gereja atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya, tetapi mengapa kita tidak pernah bertumbuh dan tetap saja tidak mengalami perubahan? Itu semua karena kita hanya suka mendengarkan saja. Memang,
Mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi harus disertai dengan melakukan firman yang kita dengarkan itu. Mengapa masih banyak orang Kristen yang gagal melakukan firman Tuhan? Karena kita hanya berpikir bahwa dengan mendengarkan sudah sama dengan melakukan. Oh, sahabat-sahabatku, perhatikan. Kita bukan hanya wajib mendengarkan, tetapi juga wajib dengar-dengaran atau taat kepada firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab terdapat firman Allah yang hidup, dan firman Tuhan yang hidup itu adalah cerminnya Allah. Oleh sebab itu, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7, halaman 935 alinea ke-6 sampai alinea yang ke-9 menjelaskan bahwa manusia harus membandingkan kata-kata mereka, roh mereka, tindakan mereka dengan firman Tuhan. Karena agama yang benar berarti menghidupkan firman dalam kehidupan praktis mereka. Jabatan apapun tidak ada artinya tanpa melakukan firman secara praktis. Lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai 27, bandingkan dengan Roma 7 ayat 7 sampai 9. Sahabat-sahabatku, pada firman Allah itu seperti cermin, tempat di mana kita melihat cacat dosa kita. Cermin Allah itu adalah cermin di mana kita harus melihat dan mencari setiap cacat karakter. Tetapi misalkan kita melihat kepada cermin Allah ini dan melihat banyak kekurangan dalam karakter kita, dan kemudian kita pergi dan berkata, "Saya orang benar." Apakah kita lantas akan menjadi orang benar? Itu hanya di mata kita sendiri bahwa kita akan menjadi orang benar dan suci. Tetapi bagaimana jadinya dalam pemandangan Allah? Ingat, Allah telah memberi kita aturan, dan kita harus mematuhi persyaratannya. Tetapi jika kita berani melakukan yang sebaliknya, menginjak-injak firman-Nya di bawah kaki kita, dan kemudian berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Aku kudus, aku suci," kita akan tersesat di hari perhitungan yang besar itu. Sebab bagaimana bila kita pergi berjalan-jalan dan mengotori pakaian kita dengan lumpur, lalu kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat pakaian kotor kita saat kita berdiri di depan kaca, dan kita berkata kepada cermin, "Bersihkan aku dari kotoranku." Apakah cermin itu akan membersihkan kita dari kotoran kita? Ingat, cermin bukan ruang dari kaca yang nampak. Yang dapat dilakukan oleh cermin hanyalah mengungkapkan bahwa pakaian kita kotor. Tapi cermin sendiri tidak dapat menghilangkan kekotoran batin. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Begitu pula dengan hukum Allah. Hukum Allah menunjukkan cacat karakter. Hukum itu mengutuk kita sebagai orang berdosa, tetapi hukum itu tidak memberikan pengampunan kepada para pelanggar. Hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tetapi Allah telah membuat ketentuan. Dan kata Yohanes, jika ada orang yang berbuat dosa, kita memiliki pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Jadi, kita datang kepadanya, dan di sanalah kita menemukan karakter Yesus dan kebenaran karakternya yang menyelamatkan si pelanggar jika kita telah melakukan semua yang bisa kita lakukan. Lihat Yakobus 1 ayat 25. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, mendengar tidak hanya dengan telinga, tetapi biarlah itu disambut oleh otak dan sampai ke hati, dan renungkanlah itu. Kemudian wujudkan melalui tindakan, karena inilah yang Tuhan inginkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.